Pemirsa, fenomena tanah bergerak mengguncang desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ratusan rumah rusak, ribuan warga mengungsi, dan tanah masih terus bergerak hingga saat ini. Apa yang sebenarnya terjadi dan seberapa besar dampaknya? Kemudian juga bagaimana langkah penanganannya? Selengkapnya akan sama-sama kita ulas dalam pemaparan kali ini dalam slide-slide selanjutnya. Jadi pemirsa, berdasarkan keterangan dari warga, terdampak fenomena tanah bergerak terjadi di desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sejak hari Senin tanggal 2 Februari 2026 lalu. Peristiwa ini didahului dengan hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut selama 3 hari berturut-turut. Curah hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan kondisi tanah menjadi jenuh air, maka tanah menjadi labil. Warga mengatakan tanda-tanda awal pergerakan tanah sebenarnya sudah terasa sejak hari pertama hujan. Mereka merasakan getaran kecil dari dalam tanah seperti ada dorongan atau pergeseran perlahan. Meski demikian, getaran tersebut dianggap sebagai hal biasa akibat hujan. Namun dalam hitungan jam saja kondisi berkembang dengan cepat. Tanah yang semula hanya terguncang kini mulai retak. Lantai rumah mengalami perubahan posisi dan dinding bangunan menunjukkan celah yang semakin melebar. Tidak lama berselang, sejumlah bangunan milik warga langsung ambruk dan juga roboh. Melihat kondisi tersebut, warga yang berada di sekitar lokasi langsung berlari menyelamatkan diri. Mereka meninggalkan rumah dengan kondisi seadanya tanpa sempat bisa menyelamatkan barang-barang. Nah, tadi selain curah hujan yang tinggi, kondisi geografis juga menjadi faktor pemicu utama, yaitu tanah yang labil. Mengapa? Karena wilayah desa Padasari berada di zona rawan longsor dengan kondisi tanah yang tidak stabil. Tidak hanya itu, fenomena tanah bergerak sebenarnya juga sudah pernah terjadi di kawasan ini pada tahun-tahun sebelumnya. Namun memang pergerakan tanah kali ini merupakan yang paling parah karena skala dampaknya lebih luas dan kecepatan pergerakannya jauh lebih mengkhawatirkan. Dan pemirsa, ternyata hingga siang hari ini berdasarkan laporan langsung tadi dari rekan kami Ica Ervina, pergeseran tanah masih terus terjadi. Oleh karena itu warga dihimbau untuk tetap waspada dan tidak kembali ke daerah rawan. Secara khusus adalah zona merah hingga dinyatakan aman oleh pemerintah. Kita beralih ke slide selanjutnya. Pemirsa, berdasarkan data resmi dari BPBD Jawa Tengah, fenomena tanah bergerak menyebabkan dampak signifikan terhadap pemukiman warga. Total ada sebanyak 863 unit rumah yang terdampak. Rinciannya adalah sebanyak 413 rumah ini mengalami kerusakan berat. Kerusakan berat ditandai dengan kondisi bangunan yang tidak layak huni karena struktur rusak bahkan rata dengan tanah. Sementara itu ada sebanyak 189 rumah yang dinyatakan mengalami kerusakan sedang dan 97 rumah lainnya dinyatakan mengalami kerusakan ringan. Meski masih berdiri untuk rumah kerusakan ringan ini, rumah-rumah dinilai tidak aman untuk ditempati dalam kondisi tanah yang masih aktif bergerak. Nah, akibat kondisi tersebut ribuan warga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Tercatat ada sebanyak 2.416 warga yang mengungsi dan pengungsian ini tersebar di 9 titik. Angka pengungsi tentunya terus bertambah dan berdasarkan informasi terbaru yang kami dapatkan, jumlah pengungsi anak-anak mengalami peningkatan signifikan dalam 3 hari terakhir. Di lokasi pengungsian, kebutuhan dasar tentu menjadi prioritas, mulai dari logistik, air, makanan, layanan kesehatan, hingga kebutuhan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan juga ibu hamil. Meski demikian, pemirsa, kebutuhan dasar para pengungsi belum sepenuhnya terpenuhi. Kebutuhan seperti matras, alat tidur, dan stok makanan masih sangat terbatas. Hal lain yang juga ternyata masih menjadi masalah adalah ratusan pengungsi kini mulai terkena ISPA. Untuk itu sangat diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan dan juga obat-obatan. Nah pemirsa, tidak hanya pemukiman yang rusak, tanah bergerak juga menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum dan juga infrastruktur publik. Akses jalan terputus di beberapa titik, saluran air dan juga drainase rusak, serta fasilitas umum mengalami penurunan tanah. Kondisi ini jelas menyulitkan proses distribusi bantuan dan juga mobilitas warga. Nah, menyikapi situasi tersebut, akhirnya pemerintah daerah menetapkan masa tanggap darurat. Durasinya adalah 14 hari, terhitung sejak tanggal 3 Februari lalu hingga tanggal 16 Februari mendatang.
Penetapan status ini dilakukan untuk bisa mempercepat penanganan, evakuasi, dan juga pemenuhan kebutuhan dasar dari para korban. Kita beralih ke slide selanjutnya. Pemirsa, kalau misalnya di awal tadi kita sudah membahas apa yang menjadi pemicu tanah bergerak, yaitu curah hujan dan juga kondisi tanah yang labil. Lantas, apa yang menjadi penyebab sementara terjadinya fenomena ini? Sama-sama kita baca. Jadi berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas SDM Jawa Tengah, Agus Sugiharto, ia menyatakan bahwa untuk hasil investigasi dan kajian di lapangan menunjukkan pergerakan tanah di Tegal merupakan keriping. Lapisan tanahnya jenis lempung, jadi ketika jenuh, air akan bergerak perlahan. Jadi sederhananya pemirsa, keriping ini adalah pergerakan tanah yang terjadi sangat lambat, sedikit demi sedikit seperti tanah yang merayap. Karena terjadi perlahan, seringkali tidak terasa. Namun tandanya bisa terlihat mulai dari keretakan dinding, lantai yang bergeser, atau bangunan yang perlahan miring. Misalnya di Tegal, tanah bergerak ini berkaitan erat dengan keriping karena kondisi tanah lereng yang lemah dan jenuh air akibat hujan. Air yang meresap mengurangi kekuatan tanah sehingga tanah ini terus bergerak pelan dan akhirnya menekan fondasi bangunan hingga kerusakan semakin meluas. Lalu bagaimana agar keriping yang sudah terlanjur terjadi di Tegal tidak semakin parah? Kuncinya adalah mengendalikan air dan juga menstabilkan lereng, memperbaiki drainase, menanam vegetasi berakar kuat, serta membatasi beban bangunan di area rawan. Langkah dini menjadi penting agar pergerakan lambat dari keriping ini tidak berkembang menjadi longsor besar. Kita beralih ke slide selanjutnya. Pemerintah menyiapkan skema relokasi bagi warga yang terdampak tanah bergerak. Kebijakan ini disusun berdasarkan koordinasi antara BPBD Provinsi Jawa Tengah dan juga pemerintah Kabupaten Tegal. Tujuannya bisa memberikan tempat tinggal yang aman, layak, dan juga cepat bagi warga terdampak. Jadi pemirsa, terdapat dua skenario utama yang memang direncanakan dalam relokasi ini. Untuk skenario yang pertama adalah pemanfaatan lahan perhutani. Ini dinilai memiliki ketersediaan lahan dan juga status yang bisa dikoordinasikan antar lembaga. Itu tadi untuk skenario yang pertama. Sementara untuk skenario yang kedua, ya, pemirsa, adalah untuk menyewa lahan dari masyarakat. Ini menjadi opsi yang lebih fleksibel dan juga dapat dipercepat sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, di atas lahan relokasi tersebut rencananya akan dibangun huntara atau hunian sementara. Huntara ini akan dibangun dengan menggunakan teknologi RISYA, yaitu rumah instan sederhana sehat yang dapat dibangun dengan cepat, namun pastinya tetap memenuhi standar keamanan dan juga kelayakan huni. Rencananya setiap unit huntara ini nanti akan memiliki luas bangunan 4 x 6 meter yang berdiri kokoh di atas kafling seluas 6 x 6 meter. Desain ini memberikan ruang dasar untuk kehidupan keluarga sekaligus menjaga jarak antar bangunan demi keselamatan. Melalui skema relokasi ini, pemerintah berupaya memastikan warga terdampak tidak hanya dipindahkan, melainkan juga bisa dilindungi dari risiko bencana lanjutan. Relokasi menjadi langkah penting untuk keselamatan jangka menengah juga sambil menunggu solusi permanen ke depannya. Kita beralih ke slide selanjutnya. Fenomena tanah bergerak tidak hanya terjadi di Tegal. Berdasarkan data yang kami kumpulkan, ternyata sejumlah wilayah di Indonesia juga memiliki potensi serupa akibat kondisi geologi yang labil dan curah hujan yang tinggi. Selain di Tegal, kawasan Semarang, pemirsa, juga mengalami pergerakan tanah yang menyebabkan retakan bangunan dan kerusakan infrastruktur. Kondisi ini terkait dengan struktur tanah dan aktivitas geologi di wilayah perkotaan. Itu tadi di Jawa. Ternyata di luar Jawa juga ada wilayah yang rentan terkena fenomena tanah bergerak. Salah satunya adalah Sumatera Barat, kemudian juga Aceh. Nah, dua titik ini berbahaya, patut diwaspadai karena memiliki kondisi topografi berbukit dan rawan bencana, sehingga rentan terhadap tanah bergerak, terutama saat musim hujan seperti saat ini. Kita beralih pemirsa, sementara itu juga di Sulawesi Tengah, kondisi lereng dan tanah yang tidak stabil menjadikan beberapa daerah masuk dalam kategori rawan pergerakan tanah. Apa yang menjadi kesamaan dari kelima wilayah ini? Kesamaannya adalah tanah yang mudah jenuh air dan struktur geologi yang lemah. Kita harapkan tidak hanya 5 daerah rawan, melainkan seluruh daerah bersiaga akan potensi tanah bergerak, karena mitigasi dan kewaspadaan dini menjadi kunci untuk bisa melindungi warga dan juga infrastruktur.
Pemirsa, tanah bergerak di Tegal menjadi pengingat bahwa risiko bencana bisa datang perlahan namun berdampak besar. Kewaspadaan, mitigasi, dan juga penanganan cepat menjadi kunci untuk bisa melindungi warga. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda Metro Siang akan kembali hadir untuk Anda dengan beragam informasi lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.